Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masyitahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal wa 'azim sultanik. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Kiai Syarifudin Wonarjo Lumajang Kiai Haji Sulah Syarif. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Syarifudin Wonarjo Lumajang Dr. Andes Satya Mufid MAP. Yang saya hormati dosen pengampu Dr. Ahmad Ikhwan Al-Mutakin MBDI. Saya Ahmad Fasil Riza Putra. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang teori belajar behaviorisme, konstruktivisme, kognitivisme. 3 teori belajar utama dalam pendidikan adalah behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitivisme. Masing-masing memiliki konsep dan prinsip yang berbeda dalam memahami proses belajar dan pengajaran. Konsep utama dari belajar behaviorisme yaitu stimulus respon. Belajar terjadi melalui asosiasi antara stimulus dan respon yang dapat diamati. Penguatan. Respon yang diberi penguatan, reinforcement, akan cenderung diulang, sedangkan respon yang tidak diberi penguatan akan dihilangkan. Hukum akibat. Respon yang menghasilkan konsekuensi menyenangkan akan cenderung diulang, sedangkan respon yang menghasilkan konsekuensi tidak menyenangkan akan dihindari. Kelebihan dan kekurangan teori behaviorisme. Kelebihan efektif untuk mengubah perilaku yang dapat diamati, seperti menghafal rumus atau prosedur. Kekurangannya mengabaikan proses internal pembelajaran, seperti pemikiran, emosi, dan motivasi. Kelebihan mudah diterapkan dalam konteks pembelajaran yang terstruktur dan terkontrol. Kekurangan kurang memperhatikan individualitas peserta didik dan kemampuan berpikir kompleks. Definisi dari belajar konstruktivisme. Yang pertama, belajar sebagai konstruksi makna. Teori konstruktivisme memandang belajar sebagai proses aktif dalam mengkonstruksi pemahaman atau makna. Yang kedua, peran pengalaman dan interaksi. Pembelajaran dipengaruhi oleh pengalaman dan interaksi peserta didik dengan lingkungan. Yang ketiga, penekanan pada pemahaman. Fokus pada proses pemahaman daripada sekedar menghafalkan informasi saja. Konsep utama dari belajar konstruktivisme. Peran aktif peserta didik. Peserta didik berperan aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Pentingnya konteks. Pembelajaran harus relevan dengan konteks dan pengalaman peserta didik. Pembelajaran kolaboratif. Interaktif dan kolaborasi dengan orang lain dapat memperkaya proses pembelajaran. Definisi teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, belajar sebagai proses mental. Teori kognitivisme memandang belajar sebagai proses internal yang melibatkan kemampuan berpikir, memori, dan pengolahan informasi. Yang kedua, peran kognisi. Penekanan diberikan pada aspek kognisi seperti pemahaman, penalaran, dan pemecahan masalah. Yang ketiga, konstruksi pengetahuan. Peserta didik secara aktif mengkonstruksi pengetahuan mereka berdasarkan pengalaman dan pemahaman sebelumnya. Konsep utama teori belajar kognitivisme yang pertama yaitu skemata. Struktur kognitif yang digunakan untuk mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi. Yang kedua, pemrosesan informasi. Peserta didik
titik aktif memproses, mengcoding, dan menyimpan informasi dalam memori. Yang ketiga, pemecahan masalah. Pembelajaran berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Cukup sekian dari saya materi yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dari kata-kata yang saya jelaskan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.